Jumpa lagi, dan kepada seluruh jemaat GBI Pelangi Kasih Bandung yang sedang mengikuti ibadah tengah minggu live streaming ini, Tuhan kiranya memberkati saudara semua. Dan kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan malam ini, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam ini saya melanjutkan firman Tuhan yang saya sampaikan hari Rabu minggu yang lalu dengan tema pengalaman padang gurun. Ya, jadi hari ini saya mau beri tema pengalaman padang gurun part 2 atau bagian kedua ya. Kita buka dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat 10. Yehezkiel 20 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Ayat 11. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Ya, ayat 12. Hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Sampai 14. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku. Kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Tetapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, khususnya jemaat GBI Pelangi Kasih Bandung, bahkan seberapa pun saudara yang sempat mengikuti siaran langsung ini dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, salam damai dan sukacita dari kami. Dan malam ini kita sudah melihat beberapa ayat dalam kebenaran firman Tuhan. Saya katakan dalam tema pengalaman padang gurun atau sekolahnya padang gurun. Ternyata saudara, tidak selamanya Tuhan menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang mengalir, ke air yang tenang. Coba kita lihat lagi ayat 10 di Yehezkiel 20 tadi. Di situ dikatakan bahwa aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka kepada gurun. Jadi Allah sendiri yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi kalau kita baca ayat ini, kemana dibawa? Dibawa ke padang gurun. Bicara padang gurun adalah satu tempat yang gersang. Bicara padang gurun adalah satu tempat yang tidak enak. Tetapi karena Tuhan yang menuntun, ada maksud, ada rencana, ada hal-hal yang indah yang Tuhan akan nyatakan. Jadi timbul pertanyaan di sini, ya, apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk umat Tuhan di padang gurun? Kalau Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir dan bawa ke padang gurun, tidak langsung dibawa ke tanah perjanjian, ya, tetapi masuk dulu ke padang gurun. Tentunya ada maksud, ada rencana, ada tujuan. Dan apa tujuan Tuhan? Apa rencana Tuhan?
saya mau katakan kepada saudara, tentunya Tuhan selalu punya rencana-rencana yang baik. Tuhan selalu punya rancangan-rancangan yang ajaib. Tuhan selalu punya cara-cara yang luar biasa yang akan dinyatakan bagi kita. Walaupun dengan kondisi, dengan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan, ya, di luar kehendak kita, di luar kemauan kita, ya. Nah, ada beberapa hal, dua hal, ya. Yang pertama, tujuan Tuhan, maksud Tuhan membawa kita ke padang gurun. Pertama, untuk memperlihatkan mujizat. Ya. Kita tahu bangsa Israel keluar dari Mesir ke padang gurun. Ya. Ada banyak hal yang mereka dapatkan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Menuju tempat yang indah, menuju tempat yang terbaik, tempat yang luar biasa. Tapi mereka harus melewati pengalaman padang gurun. Saya melihat, saudara, perjalanan ini cukup lama. Saya kebayang mereka kalau ada yang sakit. Tidak diceritakan ada yang sakit. Tapi saya yakin, kalaupun ada yang sakit, mereka sudah mengalami pengalaman mujizat. Mereka sudah mengalami pengalaman kesembuhan. Jadi kalau bicara mujizat, mereka dapatkan itu di padang gurun luar biasa sekali. Ya, 40 tahun perjalanan mereka pakai sepatu merek apa ya? Belum ada merek-merek terkenal seperti sekarang. Yang kuat, yang tahan, ya. Mereka pakai baju merek apa ya yang bertahun-tahun. Mereka tidak melewati pasar baru, baik di Bandung atau di Jakarta. Mereka tidak melewati toko-toko yang terkenal, supermarket atau department store untuk mampir dulu beli baju karena sudah usang. Saya mau katakan itu pengalaman mujizat. Kena hujan, kena panas. Saya berpikir apakah itu rusak? Kalau rusak, segera tergantikan dengan cara yang bagaimana saya juga tidak tahu. Ataupun itu tidak rusak, bertahan. Ya. Ini yang saya mau katakan, pengalaman padang gurun dan pengalaman mujizat. Sekarang kita ada di kondisi itu, saudara. Ya, walaupun kita di kota, tetapi kondisi sekarang kita ada di pengalaman padang gurun. Ya, tidak bebas bergerak, dihantui dengan kematian, dihantui dengan virus corona yang menakutkan, yang menggoncangkan semua orang, yang semua sisi kehidupan digoncang oleh virus corona. Kalau di padang gurun apa yang dilihat, saudara? Saya bayangkan bangsa Israel keluar, apa yang mereka lihat? Sejauh mata memandang, tidak ada kehidupan. Sejauh mata memandang, tidak ada yang mereka lihat untuk keindahan. Tidak ada kehijauan di padang belantara. Kalau kita kan, kalau yang sebelum virus corona ini orang Jakarta, atau kita orang Bandung, kalau weekend kita pergi jalan-jalan cari tempat yang indah, ke daerah Lembang yang hijau, ke daerah mana lagi Ciwidey yang hijau. Orang Jakarta datang ke puncak, itu ya hiburan karena melihat suntuk di seminggu di Jakarta, seminggu bekerja, gedung aja di ruangan, pekerjaan aja. Jadi seminggu sekali keluar melihat hijau-hijau, kehijauan ya. Tapi di padang gurun nggak ada itu. Bertahun-tahun. Makanya saya mau katakan tadi, seperti saya katakan tadi, bahwa mereka Tuhan untuk memperlihatkan kuasa Tuhan
mujizat Tuhan terjadi. Kita tahu bangsa Israel disertai ketika siang hari disertai dengan tiang awan. Betapa panasnya padang gurun. Lebih panas dari Jakarta. Ya. Panas sekali. Disertai oleh Tuhan lewat tiang awan. Menutupi mereka yang kurang lebih 2 juta orang. Dilindungi oleh tiang awan, tidak kepanasan. Malam hari mereka disertai dengan tiang api. Padang gurun kalau malam hari dingin, anginnya kencang. Tetapi Tuhan sertai dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, yaitu tiang api. Tiang api memberikan penerangan. Tiang api juga memberikan kehangatan. Dan saya mau katakan, kita pun yang ada sekarang ini, saudara. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat GBD Pelangi Kasih, Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini, bahkan siapapun saudara yang sempat mendengarkan siaran langsung ini, Tuhan akan mengadakan mujizat dalam hidup saudara. Saudara yang sakit akan mengalami kesembuhan. Saudara yang terpapar virus corona, percayalah mujizat Tuhan akan dinyatakan. Ketika sakit, hanya doa yang bisa dipanjatkan. Ketika kita dalam masalah, hanya doa yang bisa kita panjatkan. Justru di padang gurun alami mujizat, datang kepada mujizat. Dari mujizat yang satu kepada mujizat yang berikutnya. Saya bayangkan bangsa Israel, mereka sementara dalam perjalanan luar biasa ya, penyertaan Tuhan. Mereka pengen roti, nggak ada toko roti buka di sana, nggak ada toko roti bakar cari rasa di sana. Tapi tiap pagi, di kita di Sarijadi tiap pagi itu roti apa? Sari roti, teriak-teriak ya, tiap pagi. Tapi ini di padang gurun, tiap pagi Tuhan turunkan roti dari surga. Mana? Apakah itu bukan mujizat? Mereka bosan dengan roti, pengen makan daging. Seperti di Mesir, mereka makan daging, mereka komplain. Dan Tuhan kirim daging. Tuhan kirim burung puyuh. Yang saya mau katakan, ini mujizat demi mujizat. Kita pun yang hadir malam ini, kita pun yang mendengar kebenaran firman, dari mujizat datang kepada mujizat. Saudara akan merasakan Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak permalukan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan tidak permalukan kita sebagai orang yang setia mengiring Tuhan dan setia melayani Tuhan. Tuhan tidak akan permalukan kita yang ada di jalur, di rel kebenaran firman. Saudara yang hidup benar, saudara yang hidup kudus, saudara yang hidup berkenan kepada Tuhan, percaya mujizat terus akan saudara. Apa yang saudara hadapi hari ini sedang ada di rumah masing-masing. Keadaanmu, mungkin engkau sudah merasa keadaan yang paling sulit. Tidak ada penghasilan mungkin, berkurang pendapatan, masih syukur kalau berkurang, masih bersyukur kalau dipotong gajinya. Tapi ada yang sudah tidak bisa punya penghasilan. Dan sekarang tiba-tiba semua orang dari semua pekerjaan status sosial, dari beda-beda pekerjaan, semua jadi
rata memiliki pekerjaan yang hampir mirip semua. Jual makanan online. Ya kan? Mari kita ambil hal yang positif dari bencana COVID-19. Tentu ada banyak hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan di hidup kita. Ya. Poin yang kedua, apa tujuan Tuhan? Apa mengizinkan kita kepada keadaan yang susah, mengizinkan kita kepada keadaan yang sulit, supaya kita jadi kuat dan setia. Ya. Supaya kita jadi kuat dan setia. Seorang olahragawan, untuk dia jadi kuat, dia harus berlatih. Latihan keras. Latihan yang teratur pagi sore, ya, dan kerja keras. Dalam sepak bola mungkin olahragawan mereka punya waktu untuk apa namanya, latihan. Tetapi ada atlet, ada pemain bola yang dia ambil lagi waktu khusus untuk latihan sendiri. Jadi kerja keras menghasilkan kekuatan. Dan saya mau katakan, Tuhan izinkan kita masuk pada padang belantara. Tuhan izinkan kita berada di kondisi yang susah, yang sulit, supaya kita kuat. Amin. Supaya kita kuat. Karena hanya orang yang kuatlah, yang akan meraih dan mengalami pertolongan Tuhan. Hanya orang yang kuat. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Masalahnya di dalam hidup kita, kenapa kita belum dan tidak lihat mujizat? Karena kita tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena kita jadi lemah. Maka saya mau garis bawahi dua hal di bagian akhir dikatakan masalah dalam hidup kita. Kalau kita jadi lemah dan putus asa, makanya dalam mengiring Tuhan, jadilah kuat. Alkitab katakan jadilah seperti laki-laki. Semua harus jadi seperti laki-laki, karena laki-laki identik dengan kekuatan. Ya. Jadi kuat. Tuhan izinkan kita ada di kondisi yang kita tidak suka sekarang, di kondisi yang tidak menyenangkan, supaya apa? Supaya kuat. Ya, supaya kuat. Hanya orang-orang yang kuatlah yang mampu meraih janji. Hanya orang-orang yang kuatlah yang akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Makanya jadilah kuat. Kesempatan hari-hari ini kita ada di rumah. Jarang sekali kita bersentuhan dengan orang luar. Sangat jarang. Jarang sekali kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin beberapa sebelum COVID-19 ini terjadi kita sering bertemu. Dan berapa banyak kali di pertemuan-pertemuan itu saudara menyakiti orang. Bahkan saudara disakiti. Ya, tapi hari gunakan kesempatan di saudara ada di rumah. Perbaiki. Ya. Supaya apa? Saling mendoakan. Saling memaafkan.
saling marahi. Karena ini yang Tuhan inginkan. Kalau imanmu kuat, kalau kita kuat, ada banyak perkara yang akan terjadi. Kenapa padang belantara? Kenapa pengalaman padang belantara Tuhan izin? Mungkin sebelum COVID-19, saudara berada pada situasi yang saya katakan zona nyaman. Ya. Tuhan izinkan ini terjadi untuk membongkar zona nyaman, untuk mendobrak zona nyaman, supaya engkau tercelecut, supaya engkau diingatkan ya, bahwa hidup ini hidup yang perlu kita syukuri, dan kita melihat bahwa ada Allah, ada Tuhan yang mengaturnya. Yesaya pasal 40 ayat 30. Ayat 28 mulai. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ya, Allah kita tidak lelah dan tidak lesu. Tidak terduga pengertiannya. Terus. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita kalau mau semangat, minum minuman yang buat penambah semangat. Nah, itu serius. Ya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan mendapatkan kekuatan. Siapa yang memberi kekuatan? Di tengah kondisi ini, ya, kalau lihat Raja Wali, saudara, ada ayat mencatat bahwa Raja Wali akan membongkar isi sarangnya. Dan kalau Tuhan izinkan kita ada di padang belantara, di padang gurun, supaya membongkar zona nyaman kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa naik, supaya kita bisa mendapat kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Membongkar sarang. Saya pelajari sedikit mengenai Raja Wali, saudara. Sarangnya ternyata begitu nyaman. Sarang dari Raja Wali, induknya ketika anak Raja Walinya ada di sarang yang nyaman sekali. Induknya datang untuk berburu dan memberikan makanan. Jadi pekerjaan dari burung anak Raja Wali cuma makan dan tidur. Saya mau katakan, kadang-kala kita ada di zona nyamannya Tuhan. Kerjanya makan tidur saja. Tuhan bongkar. Ada saatnya Tuhan bongkar. Kenapa? Karena Dia tahu kita tidak boleh hanya di situ terus. Harus anak Raja Wali ini harus bisa terbang. Ketika dibongkar, sarangnya hancur. Dia bisa dilatih untuk kuat, dilatih untuk terbang. Saudara justru kuat ketika ada di kondisi COVID-19. Saudara tentu jadi kuat ketika ada di zona yang tidak kita suka.
kita tidak inginkan, yang ada pada satu tekanan, yang ada pada satu kondisi yang menekan kita. Saya percaya saudara yang sedang alami tekanan, saudara yang galau, saudara yang bingung, saudara yang berpikir mungkin, aduh bagaimana ini, sampai kapan COVID-19 ini? Gak usah takut saudara. Mau sampai kapan, yang penting kita kuat, kita tenang, kita aman dalam lindungan Tuhan. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tidak akan stres. Percayalah, kalau Tuhan yang membongkar zona nyamanmu, yakinlah Tuhan bisa lipat gandakan usahamu ketika COVID-19 ini berakhir. Tuhan akan buktikan janjinya, akan berkati kita 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Yang terpenting saudara kuat di dalam Tuhan. Yang terpenting saudara tidak jadi lemah dan putus asa. Yang terpenting saudara tidak menyalahkan orang-orang yang saudara kasih dan cintai di rumahmu. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang luar biasa. Kalau saudara jadi lemah, itu sasaran empuk iblis untuk menghancurkan. Ada firman Allah berkata, pencuri datang untuk mencuri. 3 poin. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sasaran empuk kalau kita jadi lemah. Karena itu curi, bunuh, binasakan. Sampai tidak ada ceritanya lagi. Yesus datang, kata firman Allah, memberikan hidup, dan hidup untuk selama-lamanya. Khususnya hari ini, selamat ulang tahun kakakku, Mas Iwan. Kita berdoa hari ini, Mas Iwan alami kekuatan yang luar biasa. Ya. Mas Iwan punya masa depan yang luar biasa. Karena ada dalam relnya Tuhan, ada dalam kehendaknya Tuhan, ada dalam kehidupan yang di dalam jalan dan terang. Sebab itu yang akan memperlihatkan betapa Tuhan akan mengangkat orang-orang yang setia, yang kuat, yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 2 poin yang saya bawa hari ini. Pelajaran pada guru, ya. Sekolah pada guru. Jadi jangan cepat-cepat menolak ketika kita ada pada keadaan pada guru. Ternyata pada guru banyak manfaat yang akan dikerjakan. Asalkan siapkan hati, siapkan hidup untuk melewati semua itu. Sebab bersama Tuhan kita bisa, bersama Yesus kita sanggup. Kita cakap melakukan segala perkara karena ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagi jemaat GBD Pelangi Kasih Bandung dan seberapa saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan malam ini, tangkap maksud Tuhan, tangkaplah maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan atas hidup. Dan engkau akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi dalam pribadi dan keluarga. Dan kekuatan dari Tuhan akan saudara alami. Saudara akan tetap kuat menghadapi segala hal. Saudara tetap setia dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sudah terima firman. Kami percaya firman-Mu adalah kebutuhan kami. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakin kami kuat karena Tuhan. Kami bisa bertahan sampai hari ini karena Tuhan. Kami hidup sampai hari ini karena Yesus. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berterima kasih kepada Bapa yang baik, kepada Bapa yang luar biasa.
Semua kami yang hadir di tempat ini diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Seluruh jemaat GPD Pelangi Kasih Bandung juga dijaga dan dilindungi, diberkati usaha, diberkati pekerjaan, diberkati apapun. Semua yang mendengar dimanapun saudara berada, Tuhan memberkatimu, Tuhan menolongmu. Berkat Tuhan jadi bagian hidupmu hari ini, esok, dan hari-hari selanjutnya. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan mampu melipat gandakan usahamu. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini juga hamba berdoa khusus buat Bapak Ismawan, yang hari ini tepatnya Tuhan sudah tambahkan usianya. Kami berdoa biarlah turunlah berkat-Mu, kekuatan kesehatan Tuhan terus beri kepadanya. Melewati beberapa kali, bahkan 3 kali melewati satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi kalau hari ini dia bisa merayakan ulang tahunnya, ini bukti Tuhan mengasihinya, ini bukti Tuhan mencintainya. Dan kami percaya besok dan besok ada hari-hari yang akan dia lalui dengan pertolongan Tuhan. Mujizat Tuhan akan dinyatakan. Bahkan keluarganya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Semua jemaat Tuhan GPD Pelangi Kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di rumah, tidak bersama kami juga Tuhan tahu. Ibu Ani juga yang di rumah dan Fani. Berkat Tuhan juga menjadi bagiannya. Pertolongan Tuhan juga dinyatakan. Mujizat Tuhan juga terjadi. Janji-janji Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami segera mengakhiri ibadah ini. Karena kami percaya ibadah yang diberkati Tuhan adalah ibadah yang kami nikmati saat ini. Sukacita dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia yang sedang menghadapi melawan COVID-19. Biarlah Tuhan beri kekuatan. Biarlah Tuhan bangkitkan semangat penduduk Indonesia. Semua elemen melawan COVID-19 dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sayang bangsa Indonesia. Kalaupun ada yang melakukan kejahatan, pelanggaran, dosa, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Supaya kami bangsa Indonesia bebas dari virus corona. Pakai pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, semua para menteri, Kabinet Indonesia Maju, bahkan polisi dan juga TNI Tuhan, yang terus bertugas supaya mempersempit gerak dari COVID-19. Semuanya Tuhan beri hikmat, beri kekuatan mereka Tuhan. Tenaga medis, dokter dan perawat, bahkan tenaga sukarelawan di garis depan dalam memberantas dan memutus akan COVID-19 ini Tuhan, penyebarannya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan beri kekuatan. Tuhan bungkus mereka semua dengan darah Yesus. Bahkan kami berdoa yang sedang terpapar virus corona, dalam nama Yesus Kristus mereka disembuhkan, mereka pulih, mereka dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau sekarang dan selalu. Terima kasih Bapa yang baik. Segera kami mengakhiri ibadah ini. Ketika anak-anakmu yang akan kembali ke tempat masing-masing sertai dalam perjalanan, Tuhan lindungi. Kumpulkan kami kembali Tuhan dalam kami nikmati berkat Tuhan lewat ibadah live streaming hari Minggu nanti Tuhan. Kami boleh nikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Kami akhiri ibadah ini mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan saudara yang kekasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan, persetujuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, tinggal beserta dengan kita semua mulai malam ini, besok hari, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kalian. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati.